Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini. Masih dipanjangkan usianya, masih disehatkan badannya. Kita masih diperkenankan untuk kemudian mengkaji, sama-sama menasehati, sama-sama kita belajar. Karena ilmu inilah yang kemudian menguatkan kita dalam kehidupan. Nabi Muhammad tuh punya paman. Paman yang paling tua tuh namanya Al-Harith. Itu paman yang paling tua. Anak pertama dari Abdul Muthalib. Namanya Al-Harith. Al-Harith ini punya anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Nah, kelak nanti dari keturunan inilah berdiri satu daulah yang cukup besar dalam sejarah Islam, yaitu daulah Umayyah. Umayyah ini ada dua, Umayyah Barat dan Umayyah Timur. Umayyah Timur pusatnya itu ada di Damaskus, Syam, Syria. Umayyah Barat adanya di satu kota yang kemudian kota ini jauh dari tanah Arab, Andalusia, Spanyol. Bahkan Umayyah Barat ini itu berdirinya lebih lama dari Umayyah Timur. Bahkan waktu Umayyah Timur di Syria itu sudah runtuh, Umayyah Barat ini masih berdiri. Sampai Daulah Abbasiyah itu mereka masih sama-sama berdiri. Tapi mereka tuh runtuh. Jadi Andalusia ini tuh besar, Pak. Di ujungnya ini ada dua kerajaan kecil yang pada saat itu tuh tidak terlalu istilahnya kerajaan kecil, ada dua, rajanya ada rajanya, ada ratunya, namanya Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Itu tidak terlalu kerajaan kecil, Pak. Tapi ini dua kerajaan kecil ini terus menyerang Andalusia tapi pelan-pelan. Tiap tahun dia selalu mengirimkan jasus mata-mata. Waktu mereka temukan di Andalusia ini masih ada orang menangis karena ilmu, karena ditugaskan nulis 10 buku hanya sanggup nulis 9. Ini menyebabkan dia berada dalam satu kesedihan yang sangat luar biasa. Laporan ini masuk kepada raja dan ratu mereka, mereka bilang belum saatnya kita taklukkan Andalusia. Beberapa tahun kemudian mereka pelajari lagi, ternyata di Andalusia ini masih ada orang yang menangis karena hanya bisa mengajar 79 anak dari 100 anak yang diamanahkan. Saat itu mereka bilang apa? Belum saatnya Andalusia ditaklukkan. Keterikatan mereka dengan ilmu ini masih kuat. Beberapa tahun kemudian, ketika mata-mata mereka menemukan
banyak orang yang menangis, di antaranya anak muda menangis karena diputuskan pacarnya. Disitulah mereka kemudian mengatakan, sekarang saatnya Andalusia ditaklukkan. Dan takluk Bapak Ibu. Ya. Masya Allah, 700 tahun selesai. Gara-gara apa? Ilmu. Ya, maka mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menguatkan kita dalam kehidupan. Sebagaimana Allah menguatkan Andalusia di awal-awal mereka di Spanyol. Ya. Ternyata yang menguatkan kita ini ilmu, Pak. Bukan harta, bukan perkara yang lain. Ya. Maka pagi ini kita akan membahas, kita sedikit murojaah ya. Nanti kita bahas fikih darurat. Ya. Kemudian tentang mudarat dalam 2 pertemuan. Tapi pagi ini kita murojaah tentang urgensi dari belajar fikih muamalah. Ya. Apa ayat terpanjang di dalam Al-Quran Bapak Ibu? Surah apa dan ayat berapa? Al-Baqarah 282. Oh, itu satu halaman penuh. Ya. Maka dulu tuh sempat ujian, saya kasih ujian tuh ke mahasiswa, cukup hafal 1 ayat dalam Al-Quran. Senang Pak. Ya udah Ustaz. Ya. Ujiannya hafal 1 ayat dalam Al-Quran. Tapi ketika mereka dengar Al-Baqarah 282 langsung pucat semuanya. Karena ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282. Bapak Ibu tahu, dalam ayat ini itu ada sekitar 128 kata. Ada berapa? 128. Ada 504 huruf di dalamnya. Ada 52 masalah hukum di dalamnya. Bisa dibayangkan? Ada 52 masalah hukum dalam 1 ayat ini. Ya. Dan kita tahu sebagian besar itu bahas tentang muamalat. Memang kita sadar Pak, muamalah inilah satu aspek yang paling banyak kita habiskan dalam kehidupan, betul? Ya. Ini adakah seseorang yang ada di sini ibadahnya lebih banyak dari muamalahnya? Ada? Mari kita hitung, coba. Kerja sehari berapa jam? 8 ya. Baik. Ini kita sholat subuh tadi. Ya. Sampai kita ngaji nih. Ya. Taruhlah selesainya jam berapa? 6:30 beres misalnya. Ya. Tadi sampai masjid jam berapa? Ya 4:35 ya. Masih sempat lah ya. Dia sunnah tahiyatul masjid, dia sunnah rawatib ya. Kemudian subuh, kemudian ngaji 1,5 jam. Oke. Ntar nih zuhur. Zuhur kira-kira kita menghabiskan berapa lama? Berapa menit? Setengah? Wih, Masya Allah itu ya, 1/2 jam itu lama Pak. Oh, hitung dari rumah ya. Hitungannya dari rumah ya, apalagi kena macet ya. Amin, mudah-mudahan itu juga kemudian dihitung oleh Allah ya, perjalanan. Oke. Taruhlah 1 jam ya. 2,5 jam. Asar? Sama lah ya. Taruhlah maghrib? Isya ya, setara nggak sama 8 jam Bapak? Belum ya. Berarti kita memang sadar muamalah kita ini memang lebih banyak daripada ibadah kita. Nah, makanya Nabi itu mengatakan satu perkataan yang sudah beliau sampaikan ribuan tahun yang lalu. Ya.
tentang satu kondisi sosial di tengah masyarakat. Ya. Apa kata Nabi? La ya'tiyanna 'alan nas zaman la yubalil mar'a bima akhadha al-mal amin halal aw min haram. Akan datang satu masa, kata Nabi. Ya. Manusia tuh nggak peduli dari mana dia dapat hartanya. Ya. Entah dari jalan yang halal atau dari yang haram. Oh, ini satu hal yang sudah kemudian dianalisa oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Akan datang satu zaman manusia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Dari yang halal atau dari yang haram. Saya itu dalam perjalanan tadi dengerin radio ya. Terus ada berita. Pinjol ya. Pinjol yang ilegal di Indonesia itu 4.160 pinjol. Itu yang ilegal, Pak. Bagi saya mau ilegal, mau legal, sama aja dua-duanya. Maksudnya terlarang ya. Artinya apa? Kenapa pinjol ini muncul, Pak? Sesuatu jadi banyak karena ada tuntutan, betul? Karena ada permintaan, Pak, pasar. Ini hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan, maka semakin banyak penawaran. Ya. Teori ini tuh dikatakan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. Ya, Imam Al-Ghazali. Mereka tuh sudah kemudian semakin banyak permintaan di pasar, semakin banyak penawaran. Betul? Kalau pinjol ilegalnya 4.160, berarti konsumennya lebih dari itu. Betul? Jika kita melihat apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman manusia nggak peduli lagi dari mana dia dapat harta, dari yang halal atau dari yang haram. Maka dalam syarah hadis ini, ulama itu mengelompokkan manusia itu menjadi dua. Ya. Satu, sama sekali nggak peduli, Pak. Yang halal tidak membuat dia bahagia, yang haram tidak membuat dia sedih. Sama aja udah. Yang halal bagi dia sama aja kayak yang haram. Ini benar-benar sudah nggak peduli lagi. Mau itu halal, mau itu haram. Ya. Itu sudah nggak kemudian menjadi, dia udah nggak ada kekhawatiran sama sekali. Yang kedua, inilah yang kemudian paling banyak. Ya. Sebenarnya masih rajin sholat. Tapi karena nggak pernah dia belajar tentang muamalah, mau nggak mau, suka nggak suka, lama-lama dia terperosok juga. Ya. Nah, ini seperti yang dikatakan, ta'isa abdud dirhami, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Ya, Nabi SAW mengatakan, celakalah orang yang diperbudak dirham, celakalah orang yang diperbudak dinar. Ta'isa. Jarang-jarang kita tuh mendengar Nabi itu mengatakan celakalah. Ya. Bahkan kepada musuhnya sekalipun. Kalimat ini jarang kemudian keluar dari lisannya. Ya. Bahkan yang membela membelah. Betul ya, membelah. Kita tuh orang timur bilang huruf E-nya ini agak-agak sedikit salah-salah ya kan. Kalau salah E-nya artinya jadi lain. Membela. E-nya membelah. Itu kan pamannya ini kan dadanya dibelah, Pak. Ya kan? Telinganya tuh dipotong. Bahkan matanya tuh dicungkil. Hamzah. Yang bunuh datang minta maaf,
dimaafkan. Ya, itu Nabi. Jarang sekali beliau itu mendoakan keburukan bahkan musuhnya sekalipun. Ya. Musuhnya sekalipun didoakan kebaikan. Bani Thaqif didoakan kebaikan. Ya. Nah, makanya kita melihat ketika Nabi SAW mengatakan celakalah, kata Nabi, orang yang diperbudak dirham, diperbudak dinar. Berarti ini berlaku juga kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari sinilah kemudian kita melihat bahwa ada kecenderungan, ya, ketika kemudian manusia ini bergeser dari nilai-nilai yang kemudian diajarkan dalam syariat, bergeser kepada nilai-nilai yang kemudian tidak diajarkan dalam syariat. Yang haram ini sekarang itu dianggap biasa, dianggap lumrah, dianggap sesuatu yang kemudian tidak membahayakan. Padahal kita lihat sama-sama, dampak dari harta haram, dampak pertama dari harta haram, Bapak Ibu sekalian, ya, itu kita temukan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah, ya ayyuhan nas, berarti ini berlaku global. Nas, ya, kadang-kadang Allah panggil Bani Adam, ya, insan, ya. Tapi ketika Allah seru kepada seluruh makhluknya, kepada manusia, ya ayyuhan nas, kullu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya, makanlah apa yang ada di atas muka bumi dari yang apa? Dari yang halal, lagi apa? Lagi baik. Ya. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya perintah Allah kepada manusia secara umum itu adalah makanlah dari yang halal lagi baik. Ya. Karena memang yang halal sudah pasti baik, Bapak Ibu. Yang halal sudah pasti baik. Halalan thayyibah. Ya. Ayam halal atau haram? Halal? Halal. Ayam tetangga? Maka perintahnya jelas, ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian itu mengikuti langkah syaitan. Ya. Nah, bahkan kalau kita melihat dalam ayat yang lain, Al-Mu'minun ayat 51, bukan hanya manusia biasa yang diperintahkan makan dari yang baik. Ingat, para rasul pun menerima perintah yang sama. Ya, itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Ya. Jadi ternyata ada hubungannya kulu minat thayyibat, makan dari yang baik, dengan amal soleh. Karena dari harta yang baik inilah seseorang itu bisa makan dari yang baik. Ya. Maka orang tuh kalau sudah masuk di dalamnya sesuatu yang haram, akan sulit dia beramal soleh. Imam Syafi'i itu daya hafalnya tinggi, Pak. Itu nggak ada yang bisa menandingi. Ya, kita tahu itu. Ya. Baca kitab Al-Muwatta langsung hafal. Ya. Kalau lagi jalan, ada orang lagi ngaji, beliau cuma lewat, telinganya menangkap sedikit dari yang dipelajari, beliau bisa lebih paham dari yang ada di majelis itu. Bahkan kalau baca kitab sendiri, itu sebelahnya ditutup. Imam Syafi'i. Ini misalnya kitabnya dibuka nih. Sebelahnya ditutup, Pak. Kenapa? Karena kalau kelihatan, kehafal semuanya.
Ya, kalau kita dibuka dua-duanya pun kadang-kadang kita masih susah ya. Ini Imam Syafi'i. Satu saat beliau tuh merasa hafalannya ini menurun. Tapi Bapak Ibu, di sini kalau dibilang Imam Syafi'i hafalannya menurun, ini level hafalan beliau menurun, itu berarti kalau kita tuh lagi pinter-pinternya. Ya. Kalau beliau mengatakan hafalannya menurun, berarti kita tuh lagi pintar-pintarnya. Tuh hafalan kita tuh lagi bagus-bagusnya. Justru beliau itu mengeluh kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Ya, saya datang kepada guruku Imam Waqi. Ya, hafalanku ini agak jelek begitu ya, maksudnya menurun. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memerintahkanku untuk meninggalkan maksiat. Ya, ini maksiat dalam level Imam Syafi'i ini beda sama kita. Bagi mereka tuh tidak khusyuk dalam sholat itu sudah maksiat sudah. Artinya yang ingin kami sampaikan di sini adalah memang pengaruh harta halal terhadap kesolehan seseorang, itu erat sekali. Ya. Seorang ulama ahli hadis namanya Ibnul Mubarak, ayahnya ini tukang jaga kebun. Tukang jaga kebun. Jadi seorang qadhi hakim punya kebun. Nah, ini pemuda ini yang menjaga kebun tersebut. Ya. Waktu satu saat beliau mengadakan hajat, ya. Maka beliau perintahkan kepada penjaga kebunnya ini, nanti tolong petik anggur yang manis rasanya, buat disajikan kepada tamu. Ya. Tiba saatnya, ternyata saat dimakan asam rasanya. Dipanggil tukang kebunnya, bukankah saya perintahkan kamu mengambil dari yang manis? Apa kata tukang kebunnya? Saya diperintahkan untuk menjaga, bukan untuk mencoba rasanya. Allah. Ini kan berarti orangnya amanah. Langsung dinikahkan dengan putrinya ini hakim, lahirlah Ibnul Mubarak. Ya. Atau Bapak Ibu mungkin pernah dengar tentang kisah Umar bin Khattab dengan seorang penjual susu. Umar belusukan, ya, ketemu ada seorang penjual susu lagi debat sama anak perempuannya. Ini ibunya pengen nyampur susu dengan air. Padahal saat itu tuh dilarang oleh Umar bin Khattab mencampur susu dengan air. Agar nanti susunya kelihatan banyak. Putrinya ini menolak. Wahai ibu, nanti ketahuan oleh Umar. Kata ibunya, Umar nggak tahu, nggak apa-apa. Kata putrinya, walaupun Umar nggak tahu, tapi Tuhannya Umar maha tahu. Tuh, Umar ngelihatnya, ini anak kecil luar biasa. Besoknya Umar bawa putranya. Umar lamar ini perempuan, dinikahkan dengan putranya Umar. Kelak dari pernikahan ini, keturunannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Atau Imam Syafi'i, ayahnya ini lagi musafir di tepi sungai, tiba-tiba ada buah delima yang hanyut. Itu diambil dimakan. Tapi kepikiran, dari mana ini delima? Padahal hanyut di sungai, Pak. Kalau antum ketemu buah-buahan, misalnya mangga hanyut di sungai, diambil? Ambil. Ya kan? Namanya hanyut di sungai ya. Nah, tapi ini ayah dari Imam Syafi'i, itu nyari tahu, ini buah asalnya dari mana? Ketemu ternyata dari sebuah kebun ya. Kebun ini milik seseorang, beliau minta dihalalkan buah delima itu, tapi syaratnya itu harus kemudian bekerja di situ dan harus menikahi putrinya. Katanya putrinya ini buta, tuli, bisu, nggak bisa jalan. Kira-kira bapak-bapak untuk sebuah delima
mau nggak menerima resiko menikah dengan perempuan yang buta, tuli, lumpuh? Sabar dulu, Ustaz, katanya. Ya kan? Saya pikir-pikir dulu. Ini ayahnya Imam Syafi'i itu, karena pengen ini delima kemudian halal, beliau sanggupi. Ternyata ini perempuan bisa melihat. Dibilang buta karena dia nggak pernah melihat yang haram. Dibilang tuli karena dia nggak pernah mendengar keburukan. Dibilang lumpuh karena kakinya nggak pernah kemudian bermaksiat. Dari pernikahan ini lahirlah Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Tuh, ya. Maka saya doakan ya, insya Allah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mudahkan semua urusan dan hajat dari anak keturunan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, dalam surah Al-Ma'idah ayat 62. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kamu melihat kebanyakan orang Yahudi itu bersegera di dalam berbuat dosa. Yusari'una fil ithmi. Ada orang berbuat dosa, ada. Tapi ada yang yusari'una fil ithmi. Berbuat dosa tuh mereka semangat. Ini kan gambaran berarti ada kaum yang berbuat dosanya tuh bersegera. Ada nggak antum temukan orang yang bermaksiat tuh dengan tekad dan semangat yang sangat luar biasa? Itu diantaranya bangsa Yahudi. Allah katakan di dalam Al-Quran. Maka satu, makan yang haram mengikuti langkah syaitan. Dua, makan yang haram bikin kita ini sulit menerima kebaikan. Itu dosa ini berefek. Dan efek dari dosa ini kadang-kadang berpengaruh terhadap kekhusyuan kita di dalam beribadah. Termasuk sesuatu yang haram ini. Yang ketiga, mengikuti langkah Yahudi. Di mana dalam Al-Maidah ini Allah katakan, makan dari yang haram itu seperti mengikuti langkahnya bangsa Yahudi. Yang keempat, adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu meriwayatkan satu hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Ka'ab ibnu Ujrah, wahai Ka'ab ibnu Ujrah, tidak akan tumbuh setiap daging yang diberikan asupan makanan yang haram kecuali nerakalah tempatnya. Jadi ini ancaman betul ya. Makanya tuh dalam perkara muamalah ini kita tuh diingatkan tentang perkara-perkara seperti ini ya. Karena kita interaksi muamalah kita ini paling banyak ya. Jangan sampai kemudian kita merugi ya. Gara-gara kemudian kita tidak memperhatikan. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang haram itu bisa menyebabkan doa seseorang itu tidak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan. Padahal doa ini adalah silahul muslim. Adalah senjatanya kaum muslimin. Ya, ini doa nih jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Ya, jangan dianggap remeh sebuah doa. Kata Imam Syafi'i, manusia itu meremehkan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh sebuah doa. Ya, padahal doa ini luar biasa. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, walau milha ta'amikum, untuk garam saja minta sama Allah. Maksudnya ini kinayah, ibarat. Untuk garam yang ringan minta sama Allah. Berarti dalam hidup ini doa ini jadi senjata kita sudah. Ya. Nah, maka kemudian bagaimana jika kemudian doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Nabi bercerita ada seorang pemuda musafir Bapak Ibu. Ya. Yutilus safar.
yutilus safar, dia tuh musafir perjalanannya panjang. Ash'atha akbar, terlihat dia acak-acakan, dia musafir yang kelelahan. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ya, untuk kemudian berdoa dan dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Secara syarat dikabulkannya doa, ini musafir sudah punya semua. Ada 4. 1 dia musafir. Doa musafir itu doa yang kemudian makbul. Ash'atha akbar, dia terlihat kelelahan. Yamudda yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya. Bukankah kalau orang mengangkat tangannya berdoa, Allah malu untuk mengabulkan doanya sampai kemudian tangannya diturunkan. 4, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini 4 ini syarat doanya ini sudah dikabulkan. Bahkan 1 saja ada dalam dirinya dikabulkan. Ini orang berkumpul 4 syarat. Tapi 4 syarat ini jadi gugur semuanya gara-gara ada 1 yang menyelinap di antara ke-4 ini. Apa itu? Mat'amuhu haram. Dia makan dari yang haram. Ya. Ini kayak Bapak Ibu misalnya lagi tes. Ya. Lagi tes apa? PNS ya. Atau lagi tes masuk apalah begitu ya. Atau ujian. Bapak Ibu tuh lulus semuanya. Semuanya tuh mumtaz, dapat A. Tiba-tiba ada 1 muncul. Dan 1 ini dia kemudian membuat Bapak Ibu itu tidak lulus. Walaupun semuanya dapat A, muncul 1 yang jelek, langsung gugur semuanya. Ah ini harta yang haram. Dia tuh merusak. Dia seperti racun. Kalau dia masuk, maka dia kemudian bisa merubah sesuatu yang berkah menjadi sesuatu yang tidak berkah. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang bahaya adalah harta haram ini itu penyebab turunnya azab. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ya nafsi-nafsi, antum jangan suka nasihatin ana katanya. Ana berdagang ya ini urusan ana. Kadang-kadang kan ada yang ini urusan saya sama Allah. Ini jawaban seperti ini cukup fatal, Pak. Iya. Kalau azab ini dia turun pilih-pilih rumah, nah silahkan antum bermaksiat dalam muamalah. Kalau azab ini dia turun berdasarkan pelaku. Tapi kenyataannya azab ini turun tidak memandang siapapun. Ya kan? Yang melakukan tidak melakukan itu karena efeknya. Kaum Madian karena efeknya semua. Makanya Umar sangat kemudian berhati-hati ya, ketika dia masuk ke pasar, dia tes satu-satu. Ini paham nggak nih fikih muamalah? Ya, paham nggak nih tentang yang diharamkan? Kalau nggak paham, udah keluar dulu deh. Belajar dulu sampai paham, habis itu balik lagi. Karena kalau engkau tidak paham, muncul mudarat kepada yang lain, nah nanti mudarat insya Allah kita bahas nih ya. Ini menarik, karena nanti masih berkaitan dengan ini. Ya. Dia merasa sudah darurat, padahal belum darurat. Maka karena dia sudah darurat, dalam pandangan dia nih, boleh dia melanggar yang haram. Nah, tidak seperti itu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara zina war riba fi qaryah." Ya. Faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila zina, riba merajalela di sebuah daerah, maka mereka mengundang azab Allah. Tuh. Ya. Makanya ini mengkhawatirkan ketika tadi saya tuh mendengar 4.160 pinjol ilegal. Itu yang ilegal. Kalau digabung sama yang legal, berapa kira-kira, Pak?
Ini masalahnya Nabi mengatakan perkataan ini dengan tegas. Nabi bilang apa? Idza zahara zina. Kalau zina ini sudah merajalela, riba ini sudah merajalela, maka kalian seperti menghalalkan azab Allah turun atas diri kalian. Ini kan yang mengkhawatirkan. Ya. Bahkan sekarang ini kan serba online, Pak. Ya kan? Ada satu aplikasi, Pak. Ya. Saya sampai tanya kepada ada salah seorang mahasiswa, tolong investigasi. Ada satu aplikasi online, ya, aplikasi chatting, ya, yang dia itu, wah ini merusak sekali ya. Jadi dia itu tuh memudahkan orang tuh untuk apa? Prostitusi online. Apa namanya tuh? Micet. Nah itu tuh, jadi kata mahasiswa Ustaz, jadi itu seseorang buka, jadi seorang perempuan tuh bisa mengiklankan dirinya dengan mudah di situ. Jadi per daerah, Pak. Misalnya seorang laki-laki dia mau nyari, nanti muncul tuh, oh di daerah sini ada si fulana, profilnya, fotonya seperti ini, tarifnya, waliyadzubillahi min dzalik. Maka ini bahaya sekali, Pak. Zina dianggap biasa, riba dianggap biasa. Ini kan seperti mengundang azab Allah. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita sekalian dari perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena Khalifah Umar bin Khattab saja zaman dulu, ya, kita bisa bayangkan beliau ini menghadapi pedagang yang curang. Ini padahal masih konteksnya ini pedagang yang curang. Ya. Dikatakan di sini beliau mengatakan la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Enggak boleh dagang di sini kecuali dia paham fikih. Tuh. Apalagi menghadapi riba Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sehingga kemudian Imam Abu Laith mengatakan la yahillu lirajulin an yashtaghila bil bai' wasyira'i ma lam yahfaz kitab al-buyu'. Imam Abu Laith ini lebih tegas. Laki-laki tidak halal melakukan jual beli selagi dia belum menguasai fikih jual beli. Buyu', ya. Dari Muhammad bin Hasan, wa ala kulli tajir, setiap pedagang, ya, yahtatu lidinihi, memegang agamanya dengan kuat. Yastashibu faqihan dayyinan yushawiruhu fi muamalatih. Setiap pedagang yang kuat memegang agamanya, wajib bagi dia meminta didampingi seorang ahli fikih muamalah, ya, yang bertakwa agar si pedagang dapat bermusyawarah tentang transaksi yang dia lakukan. Tuh. Saking hati-hatinya, ya, maka tradisi-tradisi yang kemudian dilakukan oleh Umar, Imam Abu Laith, itu masih berjalan. Ini zaman-zaman abad-abad ke-7 itu masih berjalan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dulu tuh masih ada orang yang memeriksa pasar, yang berjalan untuk kemudian menasehati pedagang, yang kemudian menasihati mereka tentang transaksi yang dilakukan, gitu ya. Ini sebenarnya indah sekali kalau kemudian tradisi ini diulangi lagi. Ya. Jadi diperkenankan untuk masuk ke pasar untuk menasihati, begitu ya. Nah, cuman kan kalau sekarang kita masuk pasar nasihatin, wah dagangnya bilang siapa ini? Masuk pasar nasihat-nasihat, gitu ya. Bisa dikejar kita sama tukang daging.
Maka kemudian Annal Ghazali ya, hakal ijma'a wa Syafi'i fi risalatihi hakahu aidan fi annal mukallaf la yajuzu lahu an yuqaddima ala fi'li hatta ya'lamu hukm Allah fi. Imam Al-Ghazali itu menukil satu ijma. Juga Imam Syafi'i mengutip bahwa seseorang yang mukallaf tidak boleh dia kemudian melakukan sesuatu sebelum dia tahu hukum Allah tentang hal tersebut. Ya. Orang yang mau jual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang dilakukan. Ya. Yang melakukan ijarah wajib dia belajar tentang ijarah. Yang melakukan mudharabah wajib dia belajar tentang mudharabah. Barang siapa dia mempelajari dan mengamalkan sesuai ilmunya, sungguh dia mentaati Allah 2 kali ketaatan. Tuh. Ya. Dia dapat 2 kali ketaatan. Dia pelajari, dia amalkan. Ya. Nah, barang siapa tidak mempelajari, berarti tidak mengamalkan, maka dia mendurhakai Allah 2 kali. Ya, Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah pelan-pelan kita pelajari, ya. Nanti kita pelajari fikih darurat, kita pelajari tentang mudharabah, kita pelajari tentang ijarah, ya. Akad-akad kita bahas, jual beli kita bahas, agar kemudian kita tidak jatuh kepada yang haram. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi hari ini kita masih, tadinya saya mau bahas fikih darurat langsung, tapi kita murojaah dulu, ya. Nah, fikih darurat ini menarik, Pak. Ya. Dia masih berhubungan dengan apa yang kita bahas. Ya, karena banyak yang bilang, ana darurat Ustaz. Padahal itu belum darurat sebenarnya. Dia masih ada di satu level yang mungkin disebut hajiyah. Ya. Tapi sudah menganggap dirinya darurat. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas fikih darurat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita diskusi. Tafadhal.